Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Dance Minute Talks Maintenance edisi ke-35 ini akan membahas mengenai Maintenance Reliability Body of Knowledge, pilar ketiga yaitu Human Reliability. Pembahasan kita kali ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu Maintenance Reliability Body of Knowledge, pilar kedua Manufacturing Process Reliability. Mengapa reliability penting? Reliability aset merupakan atribut penting memenuhi ekspektasi pengguna maupun pelanggan, yaitu karena pertama adalah customer satisfaction. Aset yang reliable akan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu dan setiap saat. Oleh karena itu, reliability yang tinggi merupakan syarat wajib bagi kepuasan pelanggan. Reputation. Reputasi suatu organisasi sangat erat kaitan dengan keandalan layanannya. Semakin andal suatu aset, semakin besar kemungkinan organisasi tersebut mendapat reputasi yang baik. O&M cost, operation and maintenance cost, kinerja aset yang buruk akan memerlukan biaya yang lebih besar untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Keempat adalah repeat business, aset yang reliable dan pabrik dapat dipastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi pada waktu yang tepat. Kepuasan pelanggan akan membawa bisnis yang berulang dan juga berdampak positif bagi bisnis masa depan. Competitive advantage, banyak leading dan visionary company mulai mencapai reliability availability pabrik pada asetnya yang tinggi sebagai hasil dari penekanan mereka yang lebih besar pada reliability improvement program. Reliability analysis. Reliability analysis prosedur yang seperti pada gambar kita di depan kita ini akan terdiri dari dua metode, yaitu inductive method, bottom up analysis dari bawah ke atas. Sementara yang kedua adalah deductive method, yaitu top down analysis. Untuk inductive method, terlihat di sini adalah dua kegagalan, itu hardware failure dan human interaction error. Untuk hardware failure dilakukan reliability analysis atau dengan failure mode and effect analysis sehingga kita dapatkan critical item list atau CIL. Sementara pada deductive method yaitu hardware dan human error menjadi satu, di analisis dengan fault tree analysis atau event tree analysis. Dari fault tree analysis akan turun berupa probabilistic risk assessment. Reliability analysis, reliability, availability, dan maintainability. Reliability adalah suatu probabilitas bahwa suatu item akan melakukan fungsi yang diinginkan untuk interval tertentu dalam kondisi yang ditentukan. Reliability diukur dengan MTBF, mean time between failure, dengan formula R reliability pada T sama dengan E pangkat min lambda T. Lambda adalah failure rate sama dengan 1/MTBF, sementara T adalah mission time. Berikutnya adalah availability. Availability probabilitas suatu aset mampu menjalankan fungsinya dengan memuaskan bila diperlukan di dalam lingkungan tertentu. Availability merupakan fungsi dari reliability dan maintainability dengan formula sama dengan MTBF dibagi MTBF plus MTTR atau sama dengan uptime dibagi uptime plus downtime. Berikutnya adalah maintainability, kemudahan kecepatan tindakan perbaikan dan pemeliharaan sehingga suatu aset dapat dikembalikan ke kondisi operasi setelah terjadi kegagalan. Maintainability diukur dengan MTTR, in time to repair, dalam jam. Dengan formula, mean time to repair sama dengan total repair time dibagi jumlah kegagalan atau jumlah failure. Dengan repair rate sama dengan 1/MTTR. Beta curve dan reliability distribution. Kita akan bahas mengenai beta curve seperti pada gambar depan kita, di mana garis vertikal adalah failure rate dan garis horizontal adalah waktu atau time. Dimulai
Beta curve ini akan terdiri dari 3 region, yaitu infant mortality, normal life atau useful life, dan yang berikutnya adalah end of life atau wear out. Kaitkan dengan Weibull, ini adalah beta lebih kecil dari 1, beta sama dengan 1, dan beta lebih besar dari 1. Jadi pada awal kehidupan, suatu aset melekat pada beta curve, tingkat kegagalannya tinggi. Seiring dengan perbaikan-perbaikan ditemukannya masalah, maka masalah diselesaikan, maka failure rate akan turun, masuk ke zona normal life, yaitu random failure, dan pada titik tertentu dia akan naik menuju end of life-nya. Sementara kaitan dengan ini adalah 6 failure pattern, yaitu 6 pattern yang menjelaskan pola kegagalan. Pola kegagalan kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu terkait dengan usia, ini terkait dengan usia, dan acak atau random. Terkait dengan usia diwakilkan dengan 3 pola, maksimum 20%, sementara 80% sisanya adalah random. Perhatikan yang pertama di age related, yaitu kurva mirip bathtub, di mana dimulai dengan infant mortality, normal life, lalu masuk ke wear out. Itu yang kedua, dimulai dengan start normal, dan pada titik tertentu dia akan naik dalam wear out. Dan yang ketiga adalah fatigue related, yaitu dari titik awal akan rapid increase, sampai titik tertentu dia normal, dan karena fatigue dia akan lelah. Sementara pada random, dimulai dari titik awal rapid increase, lalu normal, failure, random failure. Yang kedua adalah langsung random failure, banyak 14%. Dan yang ketiga adalah dimulai dengan infant mortality, langsung random failure. Selanjutnya kita akan bahas 2 failure distribution yang biasa dikenal dan dipakai luas, yaitu exponential distribution dan Weibull distribution. Exponential distribution merupakan salah satu distribusi yang paling sederhana dan umum digunakan, dengan reliability formula RT sama dengan E pangkat minus lambda T, dan MTTF adalah 1 per lambda atau 1 per failure rate. MTTF adalah mean time to failure yang biasa digunakan hanya untuk non-repairable, sementara nanti yang kita kenal MTBF digunakan untuk repairable. Yang kedua adalah Weibull distribution, adalah suatu general purpose reliability distribution, fleksibel, dan dipakai luas. Weibull failure rate-nya dapat naik, turun, atau tetap. Dengan reliability formula, RT sama dengan E pangkat min T per eta pangkat beta, hazard rate, beta per eta dikalikan T per eta kalikan B min 1. Dengan pola seperti pada gambar, yaitu bila beta di bawah 1, ada penurunan failure rate, beta sama dengan 1, failure rate konstan, atau biasa kita akan kenal dengan eksponensial. Beta lebih besar dari 1, terjadi increasing failure rate, sementara beta sama dengan 3,5, polanya sama dengan pola distribusi normal. Reliability analysis berikutnya kita akan bahas mengenai reliability block diagram atau RBD, ialah failure logic suatu aset, komponen atau sekelompok aset dan komponen yang disebut sistem. Dan
dapat ditampilkan sebagai diagram blok keandalan atau RBD. Diagram ini menunjukkan hubungan Lois antara komponen dan aset sistem. Ini biasanya terbuat dari beberapa komponen dan aset dengan konfigurasi seri, paralel, atau kombinasi antara seri dan paralel, memberi kita desain atau inherent reliability. Analisis RBD terdiri dari mereduksi sistem menjadi komponen seri dan paralel sederhana, serta blok aset yang dapat dianalisa menggunakan rumus matematika. Perhatikan RBD seri sistem adalah seperti gambar depan kita ini, R1 berikutnya ke R2. Reliability system dengan beberapa komponen secara seri dihitung dengan mengalihkan reliability yang masing-masing komponen. Jadi untuk mendapatkan reliability sistemnya adalah R1 kali R2. Yang kedua adalah RBD parallel system. RBD yang paling sederhana terdiri dari dua komponen dan aset independen dengan reliability R3 dan R4. Pada gambar R3 dan R4, di mana reliability sistemnya adalah E pangkat lambda 3 dikalikan T ditambah E pangkat min lambda 4 kali T dikurangi E pangkat lambda 3 plus lambda 4 kali T. Yang ketiga adalah M out of N reliability model. Ini adalah kombinasi seri dan paralel, di mana ini adalah menjadi paralel menjadi satu blok sistem, seri kembali, lalu paralel, berikutnya adalah seri. Jadi reliability sistemnya adalah R1 kali R2 kali RB total dikalikan R10 dan dikalikan RC. Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA adalah suatu metode untuk menganalisis dan menemukan semua mode kegagalan potensial suatu sistem. Dampak kegagalan ini terhadap sistem dan bagaimana memperbaiki atau memitigasi kegagalan atau dampak pada sistem. Koreksi dan mitigasi biasanya didasarkan pada peringkat tingkat keparahan atau severity dan kemungkinannya yaitu probability kegagalan. Pada gambar terlihat bahwa ini adalah awal dan ini ada kolom setelah mitigasi. Dengan prosedur, tentukan fungsi semua tipe, ini adalah fungsi. Yang kedua, identifikasi semua kemungkinan gagal, failure mode. Yang ketiga, identifikasi konsekuensi, yaitu failure effect. Lalu di sini ada severity, tingkat keparahan dengan skor 1 sampai 10. Berikutnya adalah potential cause of failure, jadi penyebab kegagalan. Berikutnya ada kolom O, occurrence, yaitu skor 1 sampai 10. Kita anggap ini disebut peringkat kejadian. Berikutnya ada current process control, yaitu bagaimana kita mendeteksinya bila kegagalan. Dan kolom berikutnya ada kolom detection. Ini pun skor 1 sampai 10 dan RPN, yaitu pengalian antara severity kali occurrence kali detection. Sementara ini ada criticality, yaitu perkalian antara severity dikalikan dengan occurrence. Selanjutnya, ini kita lakukan mitigasi, rekomendasi mitigasi, pelaksanaan, lalu kita hitung kembali RPN dan criticality-nya.
Poultry analysis. Alat analisis ini dibangun mulai dari kegagalan satu peristiwa terakhir dan secara progresif menelusuri setiap penyebab yang mengarah kepada penyebab sebelumnya. Step-step dari FCA yaitu identify undesired event. Peristiwa ini ditempatkan di akar atas dan biasanya merupakan kegagalan tingkat sistem. Selanjutnya ditentukan akar-akar di bawahnya bercabang seperti dahan pohon, yaitu berupa event penyebab dan terjadi masalah. Selanjutnya terus kita turunkan hingga mendapatkan event yang tidak bisa lagi kita turunkan. Elemen kedua dari pilar ketiga equipment reliability yaitu evaluasi equipment reliability dan identifikasi opportunity. Kita perhatikan gambar di depan kita ini, khususnya improve equipment reliability. Improve equipment reliability akan menerima masukan dari plan improvement berupa opportunity yang akan dibahas oleh equipment reliability untuk perbaikan-perbaikan pada equipment. Sementara dari work management akan mendapat masukan berupa PO report, khususnya untuk kejadian-kejadian atau kerusakan-kerusakan yang berulang. Pada improve equipment reliability akan dilakukan analisis, termasuk root cause analysis dan corrective action. Corrective action yang pertama adalah berupa perbaikan pada equipment atau modifikasi akan dilewatkan melalui MOC dan dikirimkan ke maintenance untuk dilaksanakan. Sementara untuk yang dari WO report, setelah dilakukan analisis dan RCS, dibuatkan PPM program yang baru untuk dilaksanakan oleh work management. Setelah kita mendapatkan bahan-bahan yang akan dianalisis pada improve equipment reliability berupa opportunity yang dikirimkan oleh improve plan ataupun dari WO reports, maka improve equipment reliability akan membahas menjadi dua proses, yaitu prevent problem dan solve problem. Pada prevent problem adalah bagaimana supaya kegagalan tidak berulang, maka pada prevent problem akan dilakukan analisis dalam bentuk analisis FMEA, RCM atau maintenance task analysis. Sementara pada solve problem, opportunity baru akan dibuat setelah mendapat laporan dari WO report dan dari improve plan. Dari sini solve problem, prevent problem, khusus untuk solve problem yang ada perubahan pada modifikasi atau sistem, maka akan dilewatkan MOC untuk persetujuan implementasi. Proses pertama dari improve equipment reliability yaitu prevent reliability problem yang menjelaskan bagaimana program PPM atau program pemeliharaan prediktif preventif harus dikembangkan atau dibuat. 3 step dari prevent reliability problem yaitu pertama develop PPM program, yaitu mengumpulkan data yang relevan dan kelompokkan sesuai peralatan, lakukan FMEA, analisis FMEA, dan kita dapatkan adalah critical equipment, pilih alternatif yang optimal dan konsolidasikan berbagai aktivitas peralatan ke dalam overall optimized PPM plan untuk masing-masing equipment, integrasikan dan optimalkan rencana PPM pada plan level, dan develop buat optimized schedule untuk semua aktivitas. Step yang kedua adalah implementasi dari PPM program, yaitu masukkan semua rencana PPM yang relevan, termasuk data dan lain ke dalam sistem CMMS dan database lainnya. Kirimkan, setelah terimakan ke maintenance
untuk dilaksanakan. Step berikutnya adalah analyze dan optimize PPM program. Tentukan apakah program PPM sesuai, lakukan penilaian berkala, dan tetapkan sasaran baru apabila dilakukan revisi. Hasil dari ini semua kita dapatkan improve equipment reliability, reduce loss unreliability, dan reduce life cycle cost. Proses kedua dari improve equipment reliability yaitu solve reliability problem, yaitu untuk identifikasi masalah equipment reliability, menerapkan metodologi RCA, identifikasi tindakan perbaikan, dan implementasi improvement. 5 step dari solve reliability problem. Yang pertama adalah monitor equipment reliability dan menerima masukan dari work management untuk kegagalan berulang, dan dari manufacturing process reliability yaitu improve plan, opportunity yang harus diselesaikan oleh equipment. Selanjutnya, lakukan analisa atau evaluasi reliability problem, tentukan masalah yang akan dianalisis, lalu lakukan root cause analysis. Setelah itu didapatkan corrective action-nya, kirimkan ke MOC bila ada perbaikan untuk penggantian peralatan atau equipment, dan setelah persetujuan MOC, lakukan improvement, dan lakukan analis dan evaluasi efektivitas dari perbaikan. Hasil dari semuanya, problem resolve, reduce life cycle cost, dan improve reliability. Elemen keempat dari pilar ketiga equipment reliability yaitu establishing strategic plan to assure reliability of new equipment. Jadi kita membuat strategic plan untuk new equipment. Pertama, apa yang dipertimbangkan adalah maintenance reliability harus dipertimbangkan selama pengembangan proyek. Adalah untuk memastikan bahwa fasilitas baru tidak membahayakan perolehan profitabilitas, artinya tidak gagal yang telah dicapai, dan dari penerapan prinsip optimalisasi aset dan perbaikan sistematis pada maintenance and reliability. Untuk merancang reliability dan maintenance pada equipment baru, yaitu perhatikan persyaratan dan spesifikasi untuk reliability atau keandalan, merancang untuk keandalan dan pemeliharaan, pemilihan dan konfigurasi komponen yang tepat untuk menjamin keandalan dan ketersediaan diperlukan. Ini gunakan reliability block diagram. Tinjau desain untuk izin pemeliharaan itu untuk mudahnya melakukan maintenance. Diperlukan dukungan logistik, yaitu untuk mengurangi waktu pelaksanaan perbaikan pemeliharaan atau MTTR, dan terakhir adalah mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan. Reliability requirement and specification. Isu failure dan safety dapat dicegah dengan melakukan perubahan desain. Desain untuk fault tolerant, desain untuk fail safely, desain early warning of the failure kepada operator, desain built-in diagnostic untuk identifikasi lokasi masalah, desain untuk menghilangkan semua critical failure mode dengan biaya yang efektif. Analisa selama desain fase, yaitu fase desain dari konseptual sampai ke final design. Analisisnya adalah pertama adalah reliability analysis, yaitu menurunkan kegagalan aset dan sistem dalam jangka panjang. Yang kedua, maintainability analysis, minimize downtime, reduce repair time, reduce maintenance cost. Analisis yang ketiga adalah system safety and hazard analysis, identifikasi, hilangkan atau kurangi risiko terkait keselamatan sepanjang siklus hidupnya, life cycles. Keempat adalah
Human Factor Engineering Analysis, yaitu cegah kesalahan dan kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, atau mitigasi risiko pada manusia karena interface error, yaitu hardware software. Dan yang terakhir adalah logistik analisis, yaitu mengurangi biaya dukungan lapangan akibat buruknya kualitas, menjamin ketersediaan semua dokumentasi termasuk rencana PM, cadang, dan kebutuhan pelatihan. Pilar ketiga, Equipment Reliability Matrix. Yang pertama adalah System Covered by Critical Analysis. Metrik ini membantu memusatkan perhatian pada sistem-sistem yang menimbulkan konsekuensi serius atau berdampak buruk jika sistem tersebut gagal. System Covered by Critical Analysis dalam persen sama dengan jumlah critical system dibagi dengan total sistem yang ada kalikan 100. Yang kedua adalah total downtime. Metrik ini memungkinkan evaluasi jumlah total waktu yang tidak capable untuk running. Metrik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area masalah dan atau kapasitas potensial untuk minimalkan downtime. Formulanya adalah total downtime sama dengan schedule downtime plus unscheduled downtime. 3 schedule downtime. Metrik ini memungkinkan evaluasi jumlah total waktu aset tidak berjalan karena pekerjaan terjadwal dengan formula schedule downtime sama dengan jumlah aset downtime yang diidentifikasi dengan weekly schedule. Sementara 3-4 unscheduled downtime. Metrik ini memungkinkan evaluasi jumlah total waktu aset tidak dapat beroperasi karena pekerjaan unscheduled repair. Dengan formula unscheduled downtime sama dengan jumlah aset downtime yang tidak diidentifikasi dengan weekly schedule. Metrik berikutnya yaitu 351 Mean Time Between Failure atau MTBF digunakan untuk menilai reliability dari repairable aset atau komponen. Peningkatan MTBF menunjukkan peningkatan keandalan aset. MTBF merupakan kebalikan dari tingkat kegagalan. Lambda dengan tingkat kegagalan konstan. MTBF sama dengan operating time dalam hours dibagi number atau jumlah kegagalan atau failure. 352 mean time to repair or replace, MTTR. Ini adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk memulihkan aset ke full operational capability after failure. MTTR sama dengan total repair atau replacement time dibagi jumlah repair atau replacement event. 353 mean time between maintenance, MTBM. MTBM digunakan untuk mengukur efektivitas strategi pemeliharaan suatu aset atau komponen. MTBM sama dengan operating time dalam hours dibagi jumlah dari maintenance action. 354 mean downtime, MDT, digunakan untuk mengukur efektivitas strategi perbaikan suatu aset atau komponen. MDT sebenarnya total downtime dalam hours dibagi jumlah downtime event. 355 mean time to failure atau MTTF. MTTF digunakan untuk menilai keandalan atau reliability aset atau komponen yang tidak dapat diperbaiki. MTTF sama dengan operating time dibagi operating time to failure dalam hours dibagi jumlah aset atau komponen run to failure. Demikian kita telah bahas mengenai improve equipment reliability yang merupakan pilar ketiga dari body of knowledge maintenance reliability. Selanjutnya kita akan bahas pilar keempat dari maintenance reliability body of knowledge, yaitu organization and leadership. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.